Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini kita akan uraikan kajian baru. Mungkin di tempat lain juga sudah pernah, di sini saya juga masih ragu, mungkin ada juga. Perkara yang paling baik di antara yang baik. Nah, itu judulnya, perkara yang baik di antara yang baik. Perkara yang paling jelek di antara yang jelek. Jadi rencana ompek tambah ompek 8 poinan kena balik. Ompek ni kena angkin, ompek ni kena pakai. Lah, saya ambil dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dia sok-sok pun dari mana sumbernya, tak karang-karang dia topi aja kalau. Dia berkata arba'atun, ahli hikmah berkata arba'atun hasanatun, ada 4 perkara baik. Walakinna arba'atan minha ahsan, tapi kalau ada yang 4 itu, di yang ini lebih baik. Apa itu? Yang pertama disebutkan al-haya minar rijal hasan, malu bagi laki-laki itu baik. Walakinnau minal mar'ati ahsan, tapi kalau yang pedusi, yang malu, sangat baik. Bukan berarti orang lelaki boleh penyinyon, dah. Malu bagi wanita adalah malu identik dengan wanita. Jadi kalau dia tidak punya malu, tidaklah lihat. Malu adalah identik dengan wanita. Kalau dia tidak punya malu, bukanlah wanita. Kasawono bundir kan. Jadi diubahlah kalimatnya. Kemuliaan seorang wanita terletak pada merasa malunya. Bila rasa malunya sudah hilang, habislah kemuliaannya. Nah, ulama lain mengatakan malu itu bagi wanita laksana air dengan bendungan. Kalau bendungan kuala bocor, kalau air itu sodo, abi mau yang digasare, kalau dua abi mah, jadi tujuh dia jago. Kalau wanita ndak malu le, negara pun hancur, agama pun hancur, maka rusaknya negara,
rusaknya negara oleh karena wanita, ibu. Wanita tidak punya rasa malu lagi, rusak negara, rusak agama, rusak segala-galanya. Enggak lah, inyo sesodo puasa. Ada malu-malu buat dosa deh kan? Dia bagaimana? Tengoklah di negara-negara barat itu ibu. Nggak apa kain doh. Yang baru. Kalau ibu pergi ke pantai-pantai, la ilaha illallah. Tetanggung buat nengok orang ya. Mako malu kola al-haya'u minal iman. Malu ko bahagian dari iman. Lalu bagaimana sebenarnya menurut agama malu bagi wanita itu? Satu, malu jika tidak menutup aurat. Kalau cenderung boleh buka apa rumah, apa juara kalau mama tak isara, saya boleh saja tidak apa-apa. Tapi kalau wanita tidak boleh membuka aurat. Semuko itu tirnya apa yang kena rukuk tu itu tirnya nan boleh dibukanya. Malah ada yang berpaham bubu tutik sodoh. Malah nampak cik boleh. Pernah morok? Cadar. Ya. Bahkan ada yang lebih paham, lebih ekstrim lagi, suara wanita pun aurat. Hah? Apanya? Enggak. Apa bang? Ya, kau tu hancur deh lakinya tu. Suaranya yang mendayu-dayu, abi kan mirip tu. Itu ya. Hanya aku salah telepon kan, mau kemana bang? Tuti mako di kode-kode, di restoran-restoran, di tempe-tempe apa bisnis itu wanita bang, laki-laki ya. Masalah apa? Nggak pati membali doh, bali di. Iya. Jadi oleh karena itu, tolong ditutup aurat. Ya, tolong ditutup aurat tuh. Saya waktu berdinas selalu menengok orang tua murid mengantarkan makanan nasi ke rumah sekolah. Yang banyak orang tua itu juga murid saya dulu. Dan tengoklah pakaian la ilaha illallah. Nggak tertanggung dulu nengok orang. Apa aja aku nyari, apa nih? Tu bapa anak awak kena elok pakaian aja. Kalau amak macam neko. Pidi si mampau kan tak kalau ini bang gila mama dia kau. Kalau si mampau kau dia elok sodonya. Dah ada nak napor. Elok sodo. Sedang ada elok sodo. Ya. Jadi ibu tutuplah aurat. Ada yang bertanya, kamilah tutup kau iyo je bu ya, nak lelang ke nio lah, tak kan masalah nio ke jiran syariat. Tapi memang ada menurut penilaian ulama kelonggaran sedikit bagi yang tua itu. Ya, ada kelonggarannya sedikit. Tak cenderung ngadi ke mana. Ya, ada kelonggaran sedikit ada. Tutuplah aurat, apalagi pengantin baru. Tapi jangan dibuat, jangan boleh. Jangan sodo. Babukang pulo dado ko ha. Tahap wapulo lo baso garo. Awa
lah jadi sosi lo nikah lo kan. Mandang kinyo lah lain lo batu. Nanti lo mandang ugi lo kete. Iya kan? Mandang aja di mandang aja kete. Nggak kete dah. Kayaknya mandang aja di. Itulah masalah. Ini banyak dosa kami bukan deh. Banyak dosa mikir laki ke bukan berusi kok. Maka tutup aurat. Malu jika tidak menutup aurat. Nah, malu ndak awak doa. Dah malu dia di protokol tu ndak malu namo udah pengocuy. Apa jual malu di protokol? Dah malu ngaji ha dan sahur ndak elok. Dah malu namo udah pengocuy. Bezo antum malu. Iya. Yang kedua, malu jika melakukan maksiat. Malu awak melakukan dosa. Apa dosa? Ya macam-macam lah dosa yang kita lakukan di bidang kaum ibu. Dikunang-kunang dengan lelaki. Kalau mana diboleh berbuat dosa wah, perzinahan segala macam. Itu malu. Ya. Malu kita berkata tidak bermanfaat. Cakap beleco-leco. Apa nama? Malu ada mak. Orang nak selesai malu ada. Ya. Kadang-kadang sambil-sambil bekerja, kutu balik atau cukup Allah nak baca oleh kan dia malu dia kesohan. Malu nyotor macam itu. Malu kita jika tidak solat. Orang lobang awak di ladang je boleh. Awak ada benci kambing je boleh. Awak benci koboi boleh. Malu. Itu malu. Malu kita berhubungan tanpa akad. Berarti perzinahan dia tu. Nak pakai nikah. Kalau nikah ke pakai akad. Ada akad. Kalau tidak pakai akad. Ini yang menjadi persoalan kini. Banyak terjadi akadnya sudah putus. Tolaklah jatuh. Boleh? Tua. Tak malu dah. Latigo kalau dan jatuh tolak ke kau ni ya. Sekaligus ni ya. Itu. Jadi ada pendapat ulama yang sah hanya satu kali. Ada pula yang berpendapat semuanya sah. Itulah. Jadi mana nanti pakai? Dipakailah dia nak cakap. Itulah akibatnya. Jadi dilanda keraguan jadi dia. Ni kalau la jatuh tu rasa nak balik dia tu. Hancak pula. Kau dua orang nampak bini cakap dia kan? Itu yang terjadi begitu. Talaklah talak 3. Tak boleh nikah leh. Kalau lun bini buat cakap nikah je orang dulu. Sudah nikah je orang cakap. Berjanji nikah ni bini semuanya. Sudah itu nak lihat mau mencari baju cakap leh. Itu terjadi tu. Nak mencari leh. Nak cari lagi ya. Apa jangan kau nya. Itulah jadi masalah. Itu tak boleh pernikahan terlarang namun nanti itu. Pernikahan dan perjanjian macam itu. Maka harus ada akad. Apalagi sekarang musim namanya pernikahan siri namanya. Siri kau ontok-ontok. Kau berusia hati-hati ya. Pernikahan secara ontok-ontok, secara hukumnya leaya menikah sah. Tapi tidak terdaftar di negara, itu berpeluang jadi masalah. Ya. Akhirnya anak suha kan. Urus le, mana suruh nikah ama kau, ayah kau. Ndak le suruh nikah. Nikah bawa tangan. Tiba perkara-perkara nanti ke sidang pengadilan ndak bisa, ndak terdaftar nikahnya. Kadang-kadang orang nak membuat macam itu tu mengharapkan ini. Orang kayu beyeyo. Dan baik kopiti 5 miliarnya. Alah. Sini kasih ria ayo lawaknya kan.
Tak betul tong le neng ngopi ti 5 miliar cakap. Batemo le. Batemo. Sana cek kosong. Lah sudah gitu. Lu tengok cek kosong. Jadi gitu banyak persoalan. Malu kita ahlaknya tidak indah dilihat. Ponge-ponge itu elok malu ada. Malu kita durhaka kepada orang tua, melawan ke ayah, melawan ke ama. Dan dulu pernah tinggal di rumah penduduk ketika saya sekolah. Saya tak sebutkan di mana negerinya. Nanti ini siarannya ini. Ibu-ibu boleh melihat ceramah saya itu sekarang sudah 3 tempat apa ceramah saya itu ibu di YouTube, di TikTok, di Facebook. Lah 3 pilih lebih buruk. Mana kan ditengok. Tapi datang juga ke Mas Haji. Yang gara-gara nengok kau nak perlu juga nyala nampak di Facebooknya. Lah doh, jangan itu. Ya. Jadi apa tadi cerita tadi lu pun doa? Apa tadi terakhir tadi? Iya. Kasus orang yang durhaka kepada orang tuanya dan tinggal di marang du waktu sekolah babanta jam ma'ruf sampai tangga kain nama lo pelari kali le kok tolok dan rumah abi betanggalan kain ma'ruf buang deh dicoki ma'ruf mah apunya mak aja kok balaki kau sudi payah ndak kau melahirkan suak. Kau tu sabui. Apa iyo pula. Seminggu berjalan ndak melahirkan baru. Betul ya? Jadi cuba membuat kata-kata cerita. Amak adan di tambing di tiang tongar. Pindaran dari rumah kan kelima. Ndak tolong tinggal situ. Ni dulu ayah nyuruh tinggal situ. Dan tinggal situ dia ni berbantah panjang aja kau orang dulunya. Anak kau berbantah juga amak. Ya. Anak ndak ada le rasa hormat ke gantul. Malu kita berkata sambil menghujat. Berkata kepada orang tampil menghujat-hujat orang. Tak boleh, malu ada. Ya. Malu kita hidup tanpa didasari oleh syariat beragama. Itu tinang malu. Maka malu awak dalam kehidupan kita merasa malu kita melakukan sebagai perbuatan-perbuatan yang salah tadi. Ibu-ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Malu perkaranya sama semua laki-laki juga, tetapi akan lebih indah kalau malu itu dimiliki seorang wanita. Paling ancak. Faiza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, buatlah sekehendak hatimu. Itu tira. Ala ada bertanya enggak ada poin secik bau? Ada bertanya? Dah dah, lanjut ya. Yang kedua, al-adlu min kulli ahad hasan walakinnahu minal umara ahsan. Adil itu baik bagi semua orang. Tetapi adil itu akan lebih baik kalau dimiliki oleh penguasa. Penguasa. Kan sudah penguasanya aparat pemerintah. Jenanya bertindak semena-mena. Ya. Pernah kita tengok di televisi seorang nenek mencuri 3 batang kayu. Kena hukum sekian. Sementara orang yang bertriliun-triliun dia memaling uang rakyat. Nah, itu apa? Itu tidak adil.
Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Allah menyuruh kalian berlaku adil. Apa adil itu? Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kopi aku letak ke kaki, terompa tangkate, itu tidak adil. Kalau saya boleh meminjam kalimat Buya almarhum Zainuddin MZ, apa kata beliau? Keadilan sekarang ini katanya tak obahnya seperti pisau katanya. Tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Kalau orang-orang kecil yang bersalah cepat diselesaikan. Tapi kalau orang besar yang bersalah, tenang saja ni. Nampak dia ibu perkara dia gini kok. Tentu dia berita-berita gini kayaknya. Ikut dia. Maka kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang amanah. Tadi saya masukkan di suatu Facebook itu di apa juga? Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun lebih cuma dia berkuasa. Makmur rakyat nama. Sampai binatang buas pun berkawan aja kambing lu. Binatang buas lah berkawan aja kambing lu. Dia apa berkawan? Dia apa mak? Kanyang. Kalau lapar dia menerkam itu. Kalau kanyang lama menerkam. Begitulah mereka meletakkan sendi-sendi keadilan itu. Sehingga rakyatnya diantarkan bantuan sedekah 1 kilo payah mencewa miskin. Cuma dirantau jangan 1 kilo lah. 1 meter aja. Abi bantuan ke sodo. Awak memang bezo kan. Tiba di apa? Minta surat keterangan miskin. Ya, padahal tak miskin lah, pasal buji miskin, banyak je salah awak sono. Jadi kita berusahalah menginginkan kepada pemerintah kita pemerintah yang adil, menjaga amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Ala pernah mak nang cerita dulu. Ala gak dulu dan cerita lah balik. Ada seorang gubernur di negeri Mesir namanya Amr bin As. Itu masih apa dekat masjid dulu? Nyamru. Umat orang Yahudi Pak Gubernur. Tak halang masjid dia. Angken. Pesabun ke orang punya umaru. Kami ganti. Dah lo apa dah mak? Dah lo balibas saja dah. Yang, Pak, apa? Kami dapat perintah kami dari gubernur kami. Umat Pak kau terhalang deh masjid. Jadi nak nyelego nengok dah. Malah kami ganti rugi. Sudah diganti rugi. Kalau awak sudah diganti rugi, kau nak ganti. Bapong nanya. Dah nak murah, nak dah. Wahnya macam-macam orang Yahudi. 2 kali lipat. Enggak. 3 kali lipat. Indah. Kok dikadun lah dia orang le. Gubernur cakap, Pak Gubernur, nak mau Yahudi tu dah. Diganti 10 kali lipat pun tak amu dah. Libas semuanya. Ambil eskapator, runtuhkan rumahnya. Agama Yahudi mak, ndak Islam tu tetap juga dilindungi dia. Ketika eskapator sudah meruntuhkan rumah Yahudi tadi, berlinang air mata lah si Yahudi. Sampai hati lah pula. Lainnya lah menjumpai Khalifah Umar di Madinah. Istilah kini tu pembasuh je prabawa lah bahasa.
Ya. Sampai di Madinah orang tadi bertanya, mana Khalifah Umar? Mana istananya? Nah, nahu istana ro. Itu nunu bawa kuin itu inyo tu doa. Mungkin itu nololok tu ya. Nggak ada pengawal, nggak pakai pengawal dah. Kalau kita kawak ini saya kayak pas pampres rumah. Pas pampres nama kalau nyu nggak ada pengawal lah. Pak, iya bapak yang nama Khalifah Umar, iya. Ada apa? Saya mau mengadukan masalah kepada bapak. Apa masalahnya? Gubernur bapak tidak adil. Dia mengusir saya, dia meruntuhkan rumah saya, kedai saya, gara-gara saya orang Yahudi, Pak. Iya. Peci tulang belah. Peci tulang, lokok tuh. Apa, Pak? Tulang. Kalau orang Batak tulang dah pernah mau, Pak? Hah? Paman. Itulah. Kalau orang Batak tulang tu paman. Pergi cari itu tulangnya itu. Kalau bahasa Batak, tulang dicari. Bukan tulangnya apa itu, enggak, tulang. Memang tulang. Tulang kambing, tulang unta, tak apalah. Tambah bingung juga macam aku. Dan enggak minta cetulang kau mereka kau apa? Dong kau nak mencek keadilan kau mereka. Tu apa sulur cetulang? Je lah macam mana citong lah je ya. Dapatlah deh tulang cakap mak. Dapat deh tulang cakap. Akhirnya kaya tulang tu. Tulang sapi gak dapat tak tulang apa gak. Ambil podang deh. Di ores gitu. Ben tulang ko ka gubernur rumah. Ya? Apa kau siapa kau, Pak? Apa kau siapa kau? Dia banyak ya tanyong le pelang pulang bot tulang kau nyong gubernur orang lo. Tambah heran lah. Pala pulang le. Isu pala ko ma gubernur caka Amr bin As. Selamat pagi, Pak. Yang dah Islam tu kan? Selamat pagi, Pak. Ya. Wadanlah bau peren bau lah bau baliut dan pai ka raja ka Khalifah Umar. Oma mengadu ang kakien. Tobi palu kunyong kali Amru cakok ke bende ha. Ke bende tulang ke tuan. Apa mana gores secakok hendaklah kamu berlaku adil. Kalau kamu tidak adil, kamu saya libas batang lehermu. Itu makna tulang cakok. Oh, hei, Satpol PP kamai. Kan patang kalian nama apa kamai? Tolong pasang umaran balia. Pasang umaran balia. Rumah bau dia. Dia apa, Pak? Dia lakukan wangi. Dan lakukan wangi dan presiden, lakukan wangi dan gajo. Buat apa dia? Terheran-heranlah Yahudi tadi. Apa masalah kok? Disuruh lah de gajo kami kok. Khalifah kami bangun rumah no balik nak boleh dibuat sewenang-wenang doh. Iyo tidak, Pak. Iyo tiadil Islam kok, Pak. Gini lah, Pak. Sekarang juga saya masuk Islam karena menengok keadilan pemimpin kamu ini. Jangan ganti rugi jual. Jangan diganti rugi jual tanah dan dulu. Buatlah. Saya masuk Islam. Macam itu tu mak. Pemimpin yang adil tu. Jangan sampai tiba di mata dipicongkan. Tiba dipawi, dikampikan. Ikut kemanakan kau? Tak bisa macam itu rumah. Siapapun, Nabi pun mengatakan kepada Fatimah, andai kata engkau mencuri wahai Fatimah, ayah yang akan menghukummu. Habis itu bono. Maka keadilan kolah kunci kemakmuran rakyat.